Wabarakatuh. Ibu seperti biasa kita taklim. Tadi Umi mengingatkan sudah masuk waktu Isya, maka kita berazam untuk sholat Isyanya pada taklim. Sholat Isyanya setelah ngaji. Yang sama-sama kami hormati orang tua kami dan juga guru kami, Umi Hajah Haryati beserta Albi. Kita doakan mudah-mudahan Umi Albi sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan. Allah berikan kasih sayang yang berlimpah. Mudah-mudahan dijadikan kekasih Allah husnul khotimah. Juga yang sama-sama kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Istiqomah Ibu Heni beserta jajaran pengurus, baik itu pengurus majelis maupun pengurus wilayah, Ibu RT dan juga ibu-ibu semua jamaah Majelis Taklim Al-Istiqomah. Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidup kita, Allah berikan keberkahan rezeki kita, Allah berikan keberkahan waktu kita, Allah berikan keberkahan untuk anak-anak kita dijadikan anak yang soleh-solehah, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang sukses dunia dan akhiratnya. Dan juga kita doakan untuk keluarga kita semua yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, kesembuhan. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan mu'allim hadzal kitab al-imam al-hafidz al-faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidayna amin. Kalau nggak salah di awal Muharram, sebelum Muharram kita sudah bahas hadis Riyadhus Shalihin tentang bab ikhlas. Bab ikhlas dan menghadirkan niat pada seluruh amal dan perkataan dan keadaan, baik itu dalam keadaan nyata terlihat ataupun dalam keadaan sembunyi. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa setiap perkara amal itu tergantung dengan apa yang diniatkannya, dan bahwa setiap amal itu harus memiliki niat. Ibu ngaji juga pastinya harus diniatkan. Maka wa innama likulli imri'in ma nawa, dan ibu ngaji buat apa niatnya, maka yang dapat adalah apa yang diniatkan. Ngaji niatnya memperoleh ridha Allah, maka ridha Allah dapat di situ. Kalau ridha Allah dapat, berarti semuanya kalau Allah sudah ridhoi, apapun yang menjadi hajat kita, keinginan kita ngikut ke bawah. Karena ridha Allah itu yang paling tinggi. Tapi kalau ngajinya niatnya hanya sekedar mencari besek misalnya, atau mencari sumbangan dan lain sebagainya, maka yang dapat adalah beseknya doang, tapi ridha Allah dan pretelannya nggak dapat. Karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung apa yang diniatkan,
dan tiap-tiap yang diniatkan itu juga akan kembali dapatnya seperti apa yang diniatkan. Ibu Muharram hijrah karena Allah. Faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang dia hijrahnya karena Allah wa rasulih, dan karena rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu untuk Allah dan rasulnya. Dapat tuh Allahnya, rasulnya dapat. Bulan Muharram ini kita harusnya niat untuk hijrah. Ini masih, kalau nggak salah tanggal berapa Muharram? 17 ya? Saya lupa tuh tanggal hijriahnya. Tanggal berapa nih? 17. Tanggal 18 Muharram. Kalau secara hisab ya, kalau secara ru'yah 17 kayaknya. Ini Muharram, ibu sudah niatkan untuk berhijrah, karena Muharram itu identik dengan hijrah. Tapi hijrahnya buat siapa? Apakah hijrahnya buat Allah dan Rasulnya, atau wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha? Apakah hijrahnya itu hanya untuk dunia yang ingin diraih? Misalnya, saya pengen hijrah nih, lebih rajin lagi cari duitnya biar kebeli mobil. Boleh sih, tapi dia dapatnya itu doang. Tapi kalau ibu niatkan hijrahnya karena Allah, saya karena Allah ingin rajin bekerja, karena bekerja itu bagian daripada ibadah saya. Karena Allah saya ingin rajin lagi ibadah, maka ibu dapat apapun itu semuanya akan berkah, karena diniatkan karena Allah. Tapi kalau diniatkan karena lidunya yusibuha, karena dunia yang ingin diraih, apalagi awim ro'atin yankihuha, kalau laki-laki karena perempuan yang ingin dinikahinya, atau kalau perempuan yang janda karena pengen dapetin duda kaya gitu, pengen dapetin duda kaya misalnya, atau pengen dapetin hartanya doang, maka hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu hanya sesuai dengan apa yang diniatkan kepadanya. Jadi kita belajar memperbaiki niat kita. Jadi media sosial itu ibu share kebaikan silakan, ibu mau update status silakan, tapi yang harus dijaga adalah niatnya. Bukan berarti orang yang pamer itu dia niatnya pamer. Mungkin orang yang update status itu bukan berarti dia yang pamer, kita nggak tahu. Karena yang tahu itu adalah Allah dan dia sendiri, apa yang diniatkan. Kalau niatnya untuk syiar kebaikan, maka yang diupdate tadi menjadi pahala. Tapi kalau niatnya pengen dipuji, pengen di like dong sama manusia, ya berarti nanti unsurnya ada unsur ria di situ. Maka ibu-ibu, kita olah hati kita. Bisa ya mengolah hati? Baru gampang atau sama? Kalau kayak Umi udah 50 tahun ke atas, udah mendingan tuh hatinya gampang diolah. Kalau ibarat makanan tuh nggak terlalu keras, apalagi yang nafsunya udah dididik. Jadi kalau nafsu nggak dididik, maka identik manusia itu nafsunya seperti binatang, nafsu ammarah bisu. Kalau nafsu nggak dididik, disenggol dikit dia marah-marah, diomongin sedikit, dinasihatin sedikit, pasti dia marah-marah. Karena nafsunya nggak pernah dididik, maka seperti binatang. Dan ibu nggak usah ikut-ikutan, karena ada manusia yang nafsunya seperti binatang, nafsu ammarah bisu. Jadi pengennya berbuat jahat aja. Kalau sama jahat tuh semangat gitu. Kalau sama ngomongin orang tuh semangat. Kalau sama gibahin orang tuh kayaknya semangat banget. Kalau sama pokoknya ngezolimin orang itu semangat banget. Itu namanya nafsunya belum terdidik.
masih nafsu ammarah bisu, nafsu yang dekat dengan kebinatangan. Tapi kalau nafsunya dididik, dia naik tuh, naik jadi nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu semangat, kadang-kadang semangat dalam kebaikan, tapi kadang-kadang masih mau maksiat gitu. Kadang-kadang dia rajin sholat, tapi kadang-kadang dia males. Itu namanya nafsunya lawamah. Terdidik sih, tapi belum tuntas. Masih kadang-kadang ngikutin nafsu malaikat, kadang-kadang ngikutin iblis gitu. Enggak aneh juga, jangan aneh juga. Emang ada manusia yang seperti itu. Ada lagi manusia yang dikatakan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang nafsunya mutmainnah, tenang. Dia dididik tuh, nafsu yang terdidik, sehingga dia menjadi tenang. Pokoknya dunia kacau kayak apa tahu, dia mah tetap tenang. Enggak punya duit juga tenang, ada duit tenang juga. Pokoknya tenang hidupnya. Kenapa tenang? Sebabnya dia radiyatan mardiyah. Dia ridho dengan pemberian Allah kepada dia. Dia ridho apapun takdir yang Allah berikan kepada dia, dan dia diridhoi oleh Allah. Itu nafsu yang terdidik, nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang itu cirinya dia ridho, radiyatan mardiyah. Dia ridho dengan ketentuan Allah. Kalau dapat jelek, ya mungkin itu ujian buat saya untuk semakin kuat. Kalau dapat nikmat, dia ridho, dia bersyukur kepada Allah. Kalau dapat musibah, dia sabar sama Allah. Makanya dia radiyatan mardiyah. Dia ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadanya. Maka nanti dikatakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah wahai hambaku. Masuk nih, dari mana surga yang kamu mau masuk. Itu kalau nafsunya sudah mutmainnah. Pertanyaannya, kita nafsunya di mana? Apakah masih di amarah, ditoel sedikit marah, di salah pahami sedikit udah waduh, atau udah mendingan nih lawamah, kadang-kadang semangat, kadang-kadang males gitu. Atau nafsunya sudah mutmainnah. Kalau orang nafsu sudah mutmainnah, itu pasti dia semangat terus dalam kebaikan. Diajak menolong orang semangat, diajak berbuat baik semangat, rajin. Itu namanya nafsu mutmainnah. Kalau kita belum sampai nafsu mutmainnah, maka kita harus didik, belajar hati kita, nafsu kita, agar bisa jadi nafsu mutmainnah. Kalau nafsunya sudah jadi nafsu mutmainnah, insya Allah hidupnya tenang, Bu. Nggak galau terus tuh, nggak stres hidupnya. Karena dia dekat dengan Allah, dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Hatinya selalu qanaah, nerima apapun yang Allah sudah takdirkan kepadanya adalah sebagai suatu bentuk kasih sayang Allah kepada dirinya, walaupun itu yang menyakitkan. Kita lanjut lagi hadis kedua, wa an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dari ibunya orang-orang yang mukmin, yaitu Ummi Abdillah, ibu Abdullah, seorang hamba Allah. Siapa ummil mu'minin, ummi hamba Allah itu? Itu Aisyah radhiyallahu anha. Itu Aisyah, Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Jadi Aisyah ini istrinya baginda Rasulullah, yang dijuluki sebagai Ummul Mukminin atau Ummul Mukminin, ibunya para orang-orang yang beriman. Kenapa? Nanti banyak yang menafsirkan Aisyah ini menjadi salah satu wanita, pemimpin wanita surga. Jadi kayak di dunia, Bu, kalau di dunia kan ada presiden Indonesia ya, ada camat, ada gubernur, nanti di surga juga ada pemimpinnya. Salah satunya yaitu Sayyidah Aisyah.
Jadi kalau di dunia ada pemimpin, sebenarnya gambaran untuk di akhirat juga ada pemimpin. Tapi bedanya kalau di dunia pemimpinnya korupsi misalnya, kalau di akhirat maka pemimpin yang benar-benar Allah tunjuk sebagai pemimpin surga. Makanya ibu jangan kaget kalau di dunia kenapa banyak pemimpin yang korupsi, yang egois, yang banyak menjilat. Ya namanya juga dunia. Kan dunia itu asalnya bahasa Arabnya adana, rendah, hina, singkat. Maka orang-orang yang di dunia itu ya bersifat hina, rendah. Beda dengan akhirat. Walaupun nggak semuanya pemerintahan kita ya jelek juga, ada juga yang bagus gitu. Tapi ya jangan kaget kalau ada pemimpin yang nggak bagus, namanya juga masih pemimpin dunia. Beda nanti halnya pemimpin di surga. Qalat, ini berkata nih si Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Aisyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisyun al-Ka'bata. Jadi pada saat itu nih Rasulullah berkata kepada Aisyah bahwa Ka'bah itu ada yang menyerbu. Jaisyun ini sesuatu pasukan. Ka'bah itu diserbu oleh pasukan. Fa'idza kanu, maka apabila kanu adanya bibaida'a, dibenamkan minal ard, daripada bumi, yuhsafu bi awalihim wa akhirihim, dibinasakan dari awal hingga akhirnya. Maksudnya apa? Bu, jadi Aisyah bilang dari baginda Rasul bahwa Ka'bah itu diserbu oleh pasukan. Maka kalau misalnya orang mau nyerbu Ka'bah itu kan baik nggak Bu? Gak baik ya. Orang pengen ngancurin Ka'bah, pengen nyerbu Ka'bah. Kayak dulu Raja Abraha mau ngancurin Ka'bah dengan pasukannya. Maka Allah benamkan tuh Abraha tuh, bahkan dibinasakan dari awal hingga akhirnya. Jadi kalau ada pasukan yang mau nyerang Ka'bah, ada orang yang gak baik, maka Allah benamkan, Allah binasakan dari awal hingga akhir. Kalau dulu Abraha dibinasakan oleh Allah menggunakan pasukan. Nah, kalau Abrahanya menggunakan gajah, kalau Allah menggunakan burung ababil. Padahal kalau secara kasat mata burung sama gajah tuh gedean mana Bu? Gedean gajah. Tapi kok bisa yang kecil mengalahkan yang besar? Itu kekuasaan Allah. Allah pengen buktikan bahwa tidak selamanya yang kecil itu lemah, tidak selamanya yang besar itu kuat. Kalau Allah sudah berkehendak, maka kun fayakun. Tidak selamanya kita itu miskin Bu. Nanti mungkin barangkali ke depan ibu jadi orang kaya, makanya dunia itu berputar. Kita nggak boleh sombong. Saat kita jadi kaya ya nggak boleh sombong, saat kita jadi miskin ya apalagi gitu. Karena dunia itu berputar. Karena kadang Allah memuliakan siapa yang Dia kehendakinya. Burung ababil kecil bisa mengalahkan pasukan gajah. Dengan apa? Dengan membawa, kalau dalam riwayat dikatakan batu bara daripada neraka yang mana dijatuhkan maka sampai nembus dari ubun-ubun terus sampai ke dalam bawah tanah 7 kali lapisan. Coba bayangin kalau ibarat ini ya, apa sih, plastik kali ya, kena bara api kan nembus tuh terus leleh.
bayangkan saja. Jadi ini ada pasukan yang ingin nyerbu Ka'bah. Karena Allah nggak ridho, maka Allah benamkan. Allah binasakan dari awal hingga akhir. Qalat si Aisyah berkata, Aisyah tanyalah, Qultu, dikatakan kepadaku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yuhsabu bi awalihim wa akhirihim. Ini namanya Aisyah kan seorang wanita yang cerdas. Dia nanya sama Rasul, bagaimana dibinasakan dari awal dan akhir? Maksudnya bagaimana baginda Rasul itu? Maksudnya dibinasakan dari awal sampai akhir gimana? Wa fihim, dan pada mereka aswaquhum, ada pasar. Jadi kalau ibarat ini Ka'bah, di sini ada yang mau menyerbu Ka'bah nih, belum sampai ke Ka'bah, tapi di tengah-tengahnya ada pasar. Gimana? Ada orang awam gitu yang nggak niat untuk menyerbu Ka'bah. Padahal dia nggak niat, yang menyerbu misalkan pasukan Abraha saja. Tapi di tengah-tengah ini antara pasukan yang menyerbu tadi dengan Ka'bah ada orang awam. Dia nggak tahu ada pasar gitu. Waman laisa minhum, dan yang pasar ini, orang awam ini bukan bagian dari mereka, bukan prajuritnya Abraha. Gimana? Qala, ini baginda menjawab, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Maka Allah binasakan dari awal hingga akhirnya. Summa yub'aduna, kemudian Allah dibangkitkan oleh Allah ala niyatihim, atas niat-niat mereka. Maksudnya apa? Muttafaqun alaih. Jadi hadza lafzul Bukhari, ini lafaznya dari Imam Bukhari. Maksudnya gimana? Bu, jadi kalau ada yang berniat jahat tadi menyerang Ka'bah, maka Allah akan binasakan tuh orang-orang dari awal hingga akhir yang ada di sekeliling mereka. Walaupun di tengahnya ada orang yang gak ngerti, bukan niatnya untuk menyerang Ka'bah, maka Allah binasakan semuanya. Maksudnya apa maknanya untuk dikontekstualisasikan di zaman sekarang? Hati-hati. Kalau ibu dekat sama orang, ada orang jahat, ibu kebagian sialnya gitu maksudnya. Kalau ibu dekatnya sama orang yang suka ngomongin orang, ibu juga akan kebagian sialnya gitu. Kebagian dibinasakannya, walaupun ibu nggak ada niat untuk jahat gitu. Maka kita harus hati-hati dalam memilih circle, dalam memilih pergaulan. Kenapa? Kalau di sekitar kita misalnya orang yang jahat semua, otomatis kita akan kena sialnya. Walaupun nanti ketika sudah meninggal Allah bangkitkan kita, tergantung niatnya. Walaupun kita nggak ikut jahat sih, tapi kita kebagian sialnya gitu. Jadi kalau ibu hidupnya mau baik-baik aja, ya bergaulah dengan orang-orang yang baik gitu. Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Kenapa? Misalnya gini aja. Kalau ibu berteman sama orang yang circle-nya mabuk-mabukan, kalau ibu nggak kuat ya, ibu sebagai orang awam gitu, sama orang yang narkoba, otomatis kalau dia lagi sakau dan sebagainya mungkin kita dibunuh. Ya paling nggak kita dapat sialnya lagi. Atau paling juga duit kita habis buat beli yang nggak manfaat gitu, karena nggak enak sama temen gitu kan. Jadi intinya hadis ini apa? Hadis ini intinya jangan terlalu dekatlah dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Walaupun ibu nggak ada niat untuk berbuat jahat. Karena apa? Karena kata baginda Rasul, kaifa yukhsafu bi, kata Aisyah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa lahum, itu bukan orang bagian dari mereka, tapi kata Rasul yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, akan Allah binasakan. Makanya ini kalau bisa kita punya warga minimal banyaknya orang baiknya lah gitu.
Jangan sampai yang banyak adalah orang yang nggak baiknya. Kalau banyakan orang baiknya tuh yang jahat tuh keikutan, kedapatan berkahnya. Kalau kita banyaknya orang baiknya. Sebaliknya, kalau yang banyaknya adalah orang yang jahat, maka 1-2 tadi orang yang baiknya ikutan kena sialnya. Ini bagaimana caranya kita memilih circle yang benar, karena kalau kita circle-nya kumpulannya orang-orang soleh, kita pun ikut semangat untuk menjadi baik, kita pun ikut semangat untuk maju dengan cara yang baik, kita pun ikut semangat untuk ibadah, meningkatkan kualitas diri kita, mengupgrade apa yang ada di dalam diri kita. Karena sejatinya manusia itu semuanya dikasih maziyah oleh Allah, dikasih keistimewaan, dikasih kelebihan. Bagaimana keistimewaan itu muncul? Ketika ibu punya teman-teman yang mendukung tadi, maka maziyah itu akan ada, akan terus berkembang. Tapi kalau tidak mendukung, bisa jadi maziyahnya, keistimewaannya berubah menjadi malapetaka, tidak baik untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Mungkin nggak usah lama-lama nanti, karena ini juga apa namanya, udah lama saya nggak masuk ya, berapa minggu itu. Kemarin muslimat, kemarin umroh, kemarin lagi umroh lagi ya, umroh kan dari hari Kamis ketemu Jumat, ya umroh 2 kali. Ya, jadi yang ringan-ringan dulu aja. Bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu intinya. Ibu menjadi pribadi yang lebih baik lagi itu sebenarnya nggak usah susah-susah Bu, nggak usah muluk-muluk. Yang bisa kita kerjakan langkah awal ini apa? Ya udah. Oh, yang bisa kita kerjakan pertama adalah misalnya memperbaiki sholat kita dulu. Ya udah, perbaiki sholat kita dulu. Yang bisa kita kerjakan langkah awal apa? Memperbaiki bicara lisan kita dulu nih. Yang lisannya kadang suka kepleset gitu. Oh, langkah kita apa nih? Jadi nggak usah muluk-muluk, apa yang bisa dibereskan terlebih dahulu. Kurangnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.